Halo, ketemu lagi kita dalam sesi video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu hukumnya online shop menyebarkan data pribadi customer. Hukumnya online shop menyebarkan data pribadi customer. Seluruh materi saya ambil lagi kembali dalam bahasan di hukumonline.com. Bahwa seluruh informasi yang saya siapkan di sini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Mari kita mulai pembahasan hukumnya online shop menyebarkan data pribadi customer. Ada beberapa isu terkait yang akan dibahas di sini, itu mengenai apakah sistem blacklist yang dilakukan online shop yang belakangan marak terjadi itu dengan menyebarkan foto, data diri, ataupun isi chat customer atau pembeli itu dibenarkan secara hukum yang berlaku. Kedua, apakah hal tersebut termasuk dalam pencemaran nama baik? Dan ketiga, dapatkah online shop dituntut atau digugat secara hukum? Mari kita urai terlebih dahulu. Apa sih data pribadi itu? Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Data pribadi ini dibagi menjadi dua, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik, itu meliputi informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kesehatan, catatan kejahatan, dan lain-lainnya. Dan juga data pribadi yang bersifat umum, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, ataupun data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Jadi berdasarkan penjelasan di atas tersebut, apabila ada pertanyaan dari awam gitu, apakah foto dan data diri itu termasuk sebagai data pribadi, di sini tuh dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat umum karena berkenaan tentang hal-hal untuk mengidentifikasi seseorang. Dan lebih lanjutnya, jika isi chat customer berupa tangkapan layar atau screenshot dengan menyertakan nomor telepon ataupun data pribadi customer, maka chat tersebut juga termasuk jenis data pribadi yang bersifat umum. Terus bagaimana kriteria online shopnya itu? Dalam hal ini, online shop ini dikategorikan sebagai pengendali data pribadi, yaitu setiap orang atau korporasi, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Kita coba urai mengenai hukum yang menyebarluaskan data pribadi orang lain. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu disebutkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Penyebarluasan merupakan bentuk dari pemrosesan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang PDP atau penyebaran data pribadi. Namun dalam melakukan pemrosesan data pribadi terdapat kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pengendali data pribadi, yaitu salah satunya persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi. Pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi serta wajib bertanggung jawab
dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi. Nah, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka customer selaku subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, online shop selaku pengendali data pribadi dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan atau denda administratif. Undang-Undang PDP juga mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, itu dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Lebih lanjutnya, menyebarkan data pribadi kena pasal berapa? Nah, ini dapat dilihat dalam pasal 65 ayat 3 Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Tindakan tersebut diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Mengenai pencemaran nama baiknya melalui media elektronik diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pelaku pelanggaran ini diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Oleh karena itu, jika ada hal-hal atau upaya mengajak blacklist yang dilakukan oleh online shop tertentu dengan menuduhkan perbuatan tertentu dengan menyebarkan isi chat dan secara sengaja dilakukan untuk menyerang nama baik serta ditujukan untuk diketahui umum, maka unsur pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE pasal 310 KUHP itu sudah terpenuhi. Dan perbuatan online shop untuk mengajak melakukan blacklist dengan cara menyebarkan isi chat customer beserta data pribadinya itu sudah termasuk perbuatan melawan hukum dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Kemudian, apabila online shop tersebut menyebarkan data pribadi yang disertai dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik di media elektronik, maka si konsumen dapat melaporkan yang bersangkutan ke kepolisian dengan dasar penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa yang berhak membuat laporan polisi secara langsung adalah korban yang merasa dirugikan sebab tindak pidana pencemaran baik itu merupakan delik aduan. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Berikut dasar hukumnya dan juga referensi-referensi yang diambil untuk materi ini. Kita ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih, dan perlu disampaikan kembali bahwa setiap materi yang kami siapkan dalam video pembelajaran kali ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum.
Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.